dan nikah sekarang. Kamu mau jadiin aku kedua? Enggak, Mas, enggak bisa. Setelah aku dapat harta warisan dari papa, aku akan ninggalin dia. Aku janji sama kamu. Mas. Iya. Ngapain kamu sini, ha? Ya masakin buat calon suami aku lah, masa masakin buat kamu? Kalian minta restu Om untuk nikah sama aku. Kamu tahu, dia ini siapa? Sepupu Arfan kan? Dia ini istrinya Arfan. Bapak! Aku nggak mau pernikahan ini terjadi. Saya nggak baru sadar ya sayangnya. Kamu nggak boleh ninggalin kakak ya sayangnya. Ayo cepetan. Baru tunggu di sini, pasien akan mendapatkan tindakan medis. Lisna, gimana kondisi Elva? Kenapa bisa seperti ini? Tadi Elva ngalamin kecelakaan, Om. Makanya sekarang aku takut banget, aku takut kalau misalkan Elva kenapa-napa. Sekarang kamu tenang aja. Dan sekarang sebaiknya kita urus administrasi. Oh iya, kamu ada uangnya. Aku cuma ada uang segini doang sih, Om. Tapi aku nggak tahu ini cukup apa enggak. Biar semuanya Om yang urus, ya. Jabatan wakil direktur papa kasih ke karyawan yang lain, bukan ke aku. Papa belum bisa percaya kamu untuk ngurus kantor. Dulu kamu pernah janji ke Papa, mau ngasih Papa cucu. Jangankan kamu ngasih cucu, bahkan istri saja kamu nggak punya. Tapi itu kan bukan salah aku, Pak. Salah Rani yang ninggalin aku gitu aja. Kamu bisa cari rumah lain yang lebih baik daripada Rania. Papa tegasin sekali lagi, sebelum kamu menikah, jangankan jabatan dirut, bahkan nama kamu tidak akan pernah tercatat di daftar ahli waris. Aduh, kita ke rumah sakit, Pak. Ayo, Pak. Oh, mana sih? Kenapa telepon aku nggak diangkat-angkat? Dok, gimana keadaan adik saya? Pasien dalam keadaan koma. Saat ini pasien harus dipasang ventilator. Terus kira-kira kapan adik saya bakal sadar? Untuk masalah itu kami belum bisa memastikan. Tinggal nunggu keadaan pasien. Bisa beberapa hari, bulan, bahkan tahunan. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat pasien. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Dok. Administrasi pasien mau segera diselesaikan ya, Mbak? Bukannya Om saya udah di administrasi ya? Menurut data kita sih belum ada keluarga pasien yang menyelesaikan administrasinya, Mbak. Saya permisi ya, Mbak. Gak mungkin Om Anom tega nipu aku lagi. Apalagi di saat Elva lagi butuh biaya. Aku harus cari Om Anom sekarang. Gak diangkat lagi. Yang aku kasih ke Om Anom itu adalah uang tabungan aku semua. Sekarang aku udah gak punya uang lagi buat pengobatan Elva. Suster! Mbak, tolong saya, Mbak, tolong ambil berangkar atau kursi roda Mbak buat papa saya. Ayo, Pak, diminta tolong ya, Pak ya. Oh iya. Suster bantu tolong. Pelan-pelan, Pak. Makasih ya. Semoga Bapak itu gak kenapa-napa dan bisa segera sembuh. Aku harus cari Om Anom. Ya Allah, ada apa ini? Ibu, ini ada apa? Tadi ada debt collector datang ngejar-ngejar Pak Anom. Abis gitu ada orang bank, terus dia pasang tulisan itu deh. Makasih ya, Bu. Ya. Sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi. Padahal Elva benar-benar butuh biaya dan harus pakai ventilator. Kalau ventilatornya dilepas, Elva nanti bisa. Itu kan perempuan yang tadi nolongin aku. Hai. Makasih ya tadi kamu udah bantuin papa aku ambil kursi roda. Oh, tadi itu papa kamu? Iya, papa aku kena serangan jantung. Kamu sendiri siapa yang sakit? Terus ini koper kamu? Adik aku ngalamin kecelakaan dan sampai akhirnya sekarang dia masih koma. Ini aku bawa koper karena rumahku habis disita. Maaf aja curhat. Yang penting sekarang kita berdoa aja. Semoga papa kamu sama adik aku bisa cepat sembuh. Rumahnya disita, adiknya koma. Cantik lagi. Kalau kamu mau, aku bisa bantuin kamu untuk kasih tempat tinggal buat kamu. Tapi aku juga butuh bantuan dari kamu. Bantuin apa? Kenalin, aku Arfan. Lisna. Bisa ikut aku sebentar? Bawa aja koper kamu. Pak, Ini siapa? gini Pak, sebenarnya selama ini aku udah punya pacar lagi Pak. Kenalin Pak, ini pacar aku. Namanya Lisna. Iya Om, salam kenal. Nama saya Lisna. Bagus. Sebaiknya kalian cepat menikah. Kalau cuma pacaran, itu gampang putus. Saya butuh menantu, bukan calon yang gak jelas. Kamu tenang dulu.
aku bisa jelasin semuanya sama kamu, ya? Ya tapi Mas, kalau misalkan kamu minta tolong sama aku untuk menikah sama kamu Mas, aku rasa itu berat Mas. Tapi kalau misalkan kamu minta tolong sama aku untuk jadi pacar pura-pura kamu Mas, aku nggak masalah. Tapi kalau menikah, aku juga nggak mau Mas kalau misalkan pernikahan tanpa ada cinta. Lu banyak kok, suami istri itu menikah tanpa cinta karena dijodohin sama orang tuanya. Sekarang kamu mau apa lagi selain rumah? Mobil, kerjaan, uang, aku akan kasih semuanya buat kamu. Aku mohon sama kamu, tolong kamu nikah sama aku. Soalnya papa aku udah desir aku banget untuk menikah. Halo. Iya, halo Mbak. Maaf, bagaimana untuk administrasi adanya Mbak ya? Soalnya perawatannya nggak bisa kita lanjutin kalau administrasinya belum lunas, Mbak. Iya, ya secepatnya saya akan bayar. Gimana? Anggap aja kita saling bantu. Kamu mau kan? Tapi aku akan berusaha untuk jadi istri yang baik dan bisa mengenalmu lebih dalam lagi. Yang penting aku penuhi dulu permintaan papa. Setelah aku jadi direktur, aku akan talak dia. Kamu ngapain kesini Mas, Pak Mali? Udah, kamu gak usah ngomong yang aneh-aneh. Ini surat kontrak pernikahan kita. Kamu harus tanda tangan sekarang. Tanda tangan apa? Ya seharusnya kamu mikir, mana mungkin aku nikah sama kamu? Kita kan baru kenal. Itu yang pertama kali aku juga nanya sama kamu ya Mas. Tapi aku pikir kamu mau jalanin pernikahan ini karena kamu mau bangun rumah tangga Mas. Dan papa pengen cepet-cepet punya cucu. Dan mungkin dengan sejalannya waktu kita bisa saling mencintai. Aku itu menikahi kamu supaya aku gak dicoret dari daftar ahli waris papa aku. Kamu manfaatin aku Mas. Ya, bisa jadi. Kita kan saling bantu, ya kan? Kalau begitu, kamu tanda tangan surat kontraknya. Di sini tertulis, kita menikah selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan, kamu harus nurut apa kata aku. Kalau kita pisah, sebelum kontrak ini berakhir, kamu gak akan dapetin sepeser pun harta burung gede dari aku. Dan aku gak akan biayain adik kamu. Asal kamu tahu ya Mas, aku ngakuin ini semua untuk adik aku Mas. Jadi aku gak masalah kalau misalkan kamu manfaatin aku. Siap. Jadi segampang ini aku bisa mengatasi masalahku. Kalau kamu memang mencintai Lisna, Siap. Papa akan tunggu kamu sampai 6 bulan. Baru Papa benar-benar percaya kalau kamu menikah Lisna karena cinta, bukan karena harta. Gimana saksi sah? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya udahlah. 6 bulan sama perempuan ini pasti akan berasa cepat. Begitu nanti aku jadi direktur, langsung aku akan talak dia. Bukan pernikahan seperti ini yang aku inginkan. Tapi demi nyawa Elva, biarlah aku yang berkorban. Rania, besok aku mau pulang ke Indonesia. Kamu bisa jemput. Saya, aku mohon, saya kan jangan pergi, saya. Kamu jangan halangin aku dong, Mas. Aku harus pergi. Aku harus belajar di luar negeri supaya nanti pulangnya aku bisa jadi wanita karir yang sukses. Terus gimana dengan masa depan kita? Kalau kita jodoh, kita pasti akan ketemu lagi. Udah ya? Aku cinta banget sama kamu. Iya, aku tahu. Tapi hidup bukan melulu soal cinta. Udah ya, aku pamit. Walaupun kita nikah tiba-tiba dan tanpa ada rasanya cinta, tapi aku sama kamu itu sama sebagai pasangan suami istri. Kamu gak usah ceramahin aku soal pernikahan. Aku gak peduli karena kamu istri bayaran. Hubungan kita cuma sebatas kontrak. Aku memang pakai baju pengantin, tapi rasanya sama sekali tidak seperti pengantin. Akan bawa cintamu yang kini harus ditinggalnya. Aduh, kenapa aku harus nikah hari ini? Kalau aku tahu Rani akan pulang, harusnya aku tunggu. Sekarang malah aku terikat sama perempuan lain yang aku gak kenal. Setiap perempuan pasti pernah mimpi jadi pengantin cantik, bahkan dari semenjak kecil. Doni, suatu hari nanti aku akan menjadi pengantin wanita yang bahagia dan paling cantik. Seperti princess. Aku udah dewasa sekarang dan sudah menikah, tapi bukan ini yang aku inginkan. Ternyata ini cuma mimpi, sangat jauh berbeda dengan kenyataanku. Aku bahkan gak pernah membayangkan akan menikah secepat ini dan dengan suami yang gak pernah aku kenal. Mas, kita mau bulan madu. Kayaknya belum bisa deh Mas. Lagi pula kan aku juga harus jagain si Elva. Siapa yang mau ngajakin kamu bulan madu? Aku kesini mau jemput seseorang. Usah berisik, kamu udah sana pergi sana. Jemput siapa? Mas, Rania.
Ya ampun, makasih ya udah jemput aku. Siapa ya perempuan itu? Apa Mas Arfan bawa ke sini cuma buat jemput perempuan itu? Aku juga kangen banget sama kamu. Siapa Mas? Kenalin, ini Lisna, sepupu aku. Hai, aku Rania. Aku ke toilet dulu ya sebentar. Aku titip koper. Ya, kamu ngapain sih kesini? Kan tadi aku udah bilang sama kamu menjauh. Rania itu siapa? Dia cinta pertama aku dan terakhir aku. Kalau misalkan dia cinta pertama dan terakhir kamu, kenapa kamu gak nikah sama dia aja? Aku nggak tahu kalau dia akan pulang secepat ini. Kalau aku tahu, aku nggak mau nikah sama kamu. Kamu ingat ya? Aku udah banyak bantuin kamu. Jadi kamu harus pura-pura jadi sepupu aku. Awas, kalau kamu bilang sama dia kamu itu istri aku. Ya begitu. Jadi aku kuliah, terus gagal. Mana aku kena masalah lagi. Ya jadinya aku dideportasi. Kasian banget kamu sayang. Seharusnya ada aku di sana nemenin kamu. Iya, harusnya ada kamu. Balikan lagi sama aku. Ya mau dong sayang, aku kan cinta banget sama kamu. Masa sih? Di sini ada orang loh, nggak cuma kalian berdua doang. Terus kenapa? Kamu nggak suka? Pindah aja sana. Sepupu kamu ini kok nyebelin banget. Jadi kita pulang aja Mas. Lagi pula kita juga ada urusan kan? Aku tinggal dulu ya. Aku harus anterin Lisna dulu. Ayo, Mas. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Kamu itu apa sih gangguin orang aja? Heran aku sama kamu. Kita memang belum saling cinta ya Mas ya. Tapi secara hukum dan agama, aku ini masih istri sah kamu Mas. Tolong hargain aku sebagai istri dong. Dan aku juga akan hargain kamu sebagai suami. Kamu cuma istri bayaran. Paham kamu? Ya Allah, tolong berikan kesembuhan untuk adikku dan beri kekuatan untuk aku agar bisa menjalani hari-hari sebagai istri bayaran. Aku memang belum cinta sama Sarfa, tapi aku juga gak mau diperlakukan semena-mena. Aku juga punya hati dan perasaan ya Allah. Dia cinta pertama aku dan terakhir aku. Kamu ingat? Hubungan kita cuma sebatas kontrak. Kita ini bukan suami istri beneran. Kamu cuma istri bayaran. Ya Allah, maafkan aku. Kalau bukan karena aku butuh uang, aku gak akan mau menuruti kata-kata suamiku. Tapi aku lakukan ini semua demi Alfa. Tolong aku. Lepasin! Lepasin saya! Lepasin! Apa-apaan ini? Saya dengar kamu mengaku omnya Lisna. Kalau memang benar kamu itu omnya Lisna, kenapa waktu itu kamu nggak jadi wali nikahnya? Saya aja tuh tahu, Lisna nikah di tetangganya. Jadi kamu datang sini cuma mau ketemu Lisna? Saya butuh uang 100 juta untuk biaya pengobatan adiknya Lisna yang saat ini sedang sakit keras. Apa? Lisna punya adik yang sekarang sedang sakit keras? Saya nggak tahu. Kalau Bapak tidak percaya, telepon aja sendiri langsung. Om, sebenarnya Om kemana sih Om? Kenapa Om ngelakuin ini sama aku sama Elva? Jadi benar dia ini om kamu. Dia juga bilang ke Papa kalau kamu punya adik yang sedang koma. Benar. Iya Pak, adik aku lagi koma dan butuh biaya besar. Tapi masalahnya Om aku ini nipu. Dia ngambil uang pengobatan itu. Papa semakin jelas sekarang. Dia juga bilang ke Papa kalau dia butuh uang 100 juta untuk biaya pengobatan adik kamu. Rupanya dia mau menipu lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Lisna, dan saya akan bikin kamu nyesal. Coba dulu. Kenapa kamu gak pernah cerita kalau kamu punya adik yang sedang koma? Maaf Pak, kami berdua nggak mau ngerepotin Papa. Ya kan Lis? Iya Pak. Kami berdua nggak mau ngerepotin Papa. Kayaknya masih ada rahasia yang mereka sembunyikan. Hai semuanya. Rania, ngapain kamu datang sini? Ya main lah Om. Kalian minta restu Om untuk nikah sama Arfan. Apa? Nikah? Kamu tahu, dia ini siapa? Sepupu Arfan kan? Bukan, dia ini istrinya Arfan. Istri. Tapi Arfan sendiri bilang nggak mungkin. Ini Om pasti bercanda ya. Ngapain saya bercanda sama kamu? Arfan, Lisna, Papa minta kalian harus ngomong yang sebenarnya. Dan jangan pernah bohongin Papa lagi. Iya, aku sama Mas Arfan ketemu di rumah sakit. Dan pada saat itu kita belum saling kenal. Dan Mas Arfan minta aku untuk menikah sama dia. Dan aku ngelakuin pernikahan itu cuma 6 bulan. Jadi kamu... Rania! Pak, udah Pak, Papa pulang aja, Papa istirahat ya. Rania! Rania tunggu. Dengerin aku dulu, Rania. Kamu mau bilang apa lagi? Jelas-jelas kamu tetap bohongin aku, Mas. Karena aku cinta sama kamu. Kalau aku bilang sama kamu, aku udah nikah sama Lisna, kamu pasti akan ninggalin aku seperti dulu. Aku nggak mau itu terjadi. Sakit banget, tau nggak? Tapi kamu udah nikah sekarang. Kamu mau jadiin aku kedua? Enggak, Mas. Nggak bisa. Aku nikah sama dia cuma sebatas status. Cuma sebatas status, Ran. Cuma 6 bulan. Setelah aku dapat harta warisan dari Papa, aku akan ninggalin dia. Aku janji sama kamu.
Mas, kita pulang ya Mas. Nanti kamu sakit. Tuh lihat, istri kamu nyamperin. Sekarang kamu pilih, aku atau istri kamu. Aku ini tetap istri kamu ya Mas. Sekarang kita pulang. Yuk. Saya tidak apa-apa. Selimut sepi menjadi saat ringan jadikan hati jangan. Ya Allah, kenapa hati ini sakit? Memang pernikahan ini hanya sebatas perjanjian demi kesembuhan adikku. Tapi kenapa hati ini tetap sakit? Ketika dia memilih wanita lain, jangan-jangan aku sekarang udah jatuh cinta sama dia. Apakah karena pernikahanku adalah hal sakral? Maka akhirnya cinta itu tumbuh di dalam hatiku, ya Allah. Mas, Papa udah tahu tentang apa yang udah kita lakuin. Terus hubungan kamu sama dia gimana? Hubungan aku sama Rania makin dekat. Malah dia akan menunggu sampai kontrak kita selesai. Lalu kami berdua akan menikah. Ya Allah, dia tetap bersikeras mencintai Rania. Kalau misalkan itu emang udah keputusan kamu, Mas, aku ikut. Kamu memang harus ikut. Kamu gak ada hak untuk melarang aku. Ngomong-ngomong ini kan rumah aku ya. Harusnya aku yang tidur di kamar ini, bukan kamu. Sekarang kamu keluar. Kamu tidur di kamar kamu. Aku harus bisa melalui semua ini. Aku udah setuju dengan perjanjian ini. Dan aku harus terima konsekuensinya. Dan terus berjuang untuk mengubah hasilnya. Nggak apa-apa. Saya omnya Elva. Sus, bagaimana kondisi Elva? Dia sudah sadar, Pak. Sekarang saya harus segera kasih tahu dokter. Permisi, Pak. Iya, saya. Om, harusnya mana? Kakak kamu tuh sekarang udah nggak peduli lagi sama kamu, Elva. Jadi selama ini Om yang selalu jenguk kamu dan jagain kamu. Kok Alisnya kayak gitu? Kok Alisnya jahat? Elva, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya kan sekarang ini ada Om. Jadi sekarang Om yang bakal merawat kamu. Ya, Suster, saya minta tolong semua infus dan selang di Elva dilepas. Nah, saya mau membawa pulang Elva ke rumah dan saya akan menandatangani surat keluar dari rumah sakit atas permintaan keluarga. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Mbak. Oh, toilet. Nanti toilet belok kiri, lurus terus, mentok nanti belok kanan. Di sana, Mbak ya. Masih ya? Loh, Elva mana? Barusan kan dibawa omnya, Mbak. Loh, bukannya Elva masih belum sadar? Tadi dia sudah sadar, Mbak. Taksi. Om bantu ya, pelan-pelan. Saya akan bikin kamu nyesal. Mau dibawa kemana, Elva? Mas, tolongin aku, Mas. Mas, kita harus cari Elva, Mas. Elva dibawa sama Om Ano, Mas. Syukur adik kamu udah sadar, terus dibawa sama om kamu, apalagi? Mas, itu yang aku khawatirin, Mas. Masalahnya Elva itu baru sadar. Ayo, Mas, sekarang kita langsung ke kantor polisi ya. Selamat siang. Saya. Ngapain kamu sini, ha? Ya masakin buat calon suami aku lah, masa masakin buat kamu? Nih, Mas. Kamu jangan rebus suami orang ya. Lagi pula kamu cantik kok. Kamu bisa dapetin yang lebih baik. Mas, pergi. Lepasin kamu. Lepasin. Lepasin gak? Lepasin. Aku gak peduli ya sama nikah kontrak kalian itu. Yang jelas, Mas Arfan itu gak mencintai kamu. Dan dia gak bakal milih kamu. Jadi, kita lihat aja siapa yang menang dan siapa yang akan dipilih sama Mas Arfan. Dan selama 6 bulan itu aku juga bakal usaha untuk bikin Mas Arfan jatuh cinta sama aku. Dan selama itu kamu akan jadi pacar gelapnya. Gak usah ngayal kamu. Yang tahu hati aku cuma aku sendiri. Dan selamanya aku akan cinta sama Rania, bukan sama kamu. Ayo sayang. Ada masalah apa lagi ini, ya Allah? Suamiku benar-benar tidak memperlakukan aku seperti istrinya. Dan sekarang aku juga nggak tahu adikku mana, ya Allah. Om udah dengar semuanya. Sekarang kamu ikut Om. Selama ini Om pinjem uang sama rentenir. Uangnya Om pakai buat foya-foya sama pacar Om yang masih muda. Uang kamu Om pakai buat bayar hutang. Om yang berbuat, kenapa harus aku yang tanggung jawab sih, Om? Karena kamu satu-satunya orang yang bisa nolongin Om. Pokoknya Om minta uang sama kamu 100 juta. Ya tapi dari mana uang 100 juta? Risna, kamu nih istri orang kaya. Pokoknya bisa kita ketemu di kafe. Dan kamu harus bawa uangnya. Kalau enggak, aku terpaksa akan kasih Elva ke orang yang mau ngadopsi dia. Om, kenapa aku ditimpa masalah yang bertubi-tubi? Punya suami pun dia nggak peduli sama aku. Arfan,
Papa mau ikuti permainan kamu sama Lisna. Maksud Papa gimana sih? Kamu harus selesaikan kontrak nikah kamu. Kalau kamu menikahi Rania, kamu tidak akan mendapatkan warisan. Kalau kamu menalak Risna sebelum 6 bulan, kamu juga tidak akan mendapatkan warisan dari Papa. Tapi nggak bisa gitu dong, Pak. Selamat malam. Hei, perempuan tidak tahu malu. Ngapain kamu datang ke rumah Somera? Justru Lisna yang nggak tahu malu. Dia itu udah nggodain pacar saya. Mas, kita udah janji dinner loh. Yuk, pergi sekarang. Pak, pergi dulu ya, Pak. Hei, kalian tidak menghargai saya. Papa belum selesai bicara. Aduh. Papa. Mas. Udah, Mas. Udah ada yang ngurusin kok. Ya, tapi Papa... Nanti dibawa ke rumah sakit. Mas, kita harus bawa ke rumah sakit dulu, Mas. Tuh udah janji loh. Ini udah mau telat. Tuh. Ayo sekarang. Ya Allah, Papa. Mas, kamu jangan biarin Papa gini aja dong. Mas, kamu mau kemana? Mas, ya ampun, Pak, kita ke rumah sakit ya. Aku pernah janji sama Papa. Aku sebenarnya janji kalau misalkan aku nggak pernah nangis di hadapan Papa. Tapi aku nggak bisa nahan sekarang, Pak. Karena sekarang Papa udah aku anggap sebagai pengganti ayah sekarang. Papa bangga punya menantu seperti kamu. Tetaplah tegar. Jangan perlihatkan air matamu di depan Rania. Karena itu bisa membuat lemah di hadapan mereka. Papa juga ingin kamu janji untuk tetap memperjuangkan dan mempertahankan pernikahanku. Iya, Pak. Iya, aku janji. Akhirnya, Papa sudah laku. Papa. Maksudnya apa, Pak? Papa belum apa, Papa. Papa. Tega kamu ya, Mas. Apa udah kamu lakuin di saat detik-detik terakhir Papa? Kenapa Papa cepat perginya? Apa yang membuat kamu sendiri tinggal papaku? Bukan ayah kandung kamu. Dan kalian baru ketemu berapa kali? Aku udah menganggap mertua aku mas sebagai orang tuaku sendiri. Sejak pertama kali kita menikah, aku udah yakin kalau kamu memang suamiku. Dan mertuaku memang mertuaku, Mas. Walaupun aku cuma istri bayaran. Aku gak kecewa kok, Mas, dengan apa yang udah kamu lakuin ke aku. Walaupun kamu milih wanita lain. Tapi aku kecewa dengan apa yang udah kamu lakuin ke papa kamu, Mas. Kamu kasih luka kecil di hatinya, Mas. Sebelum dia meninggal. Coba kamu pikirin kalau misalkan kamu di posisi papa kamu, Mas. Anak kamu ngelakuin hal yang sama sebelum kamu meninggal. Sebenarnya aku nggak mau itu terjadi, tapi aku cuma... Kamu ngapain bengong? Ini udah sore. Kamu tahu kan? Lebih baik kita pulang. Orang yang udah meninggal itu nggak akan kembali lagi. Jadi kamu ngapain masih lama-lama di sini? Ayo. Gak ada perempuan yang lebih hina lagi memang. Sudah ngerebut suami orang, ngerebut anak dari ayahnya. Kamu mungkin kalian lebih cerdas, karena kamu punya pendidikan yang tinggi. Tapi saya merawat kamu rendah. Aku harus selesaikan masalahku satu persatu dan bangkit dari keterpurukan ini. Dan aku harus bisa. Kenapa nangis? Pak, aku nggak dikasih makan dan aku sering banget dimarahin sama Om Anom. Udah deh, nggak usah sok ngadu kayak gitu. Apaan sih? Lisna, gimana? Uangnya sudah kamu bawa? Om butuh malam ini juga. Aku sebenarnya datang ke sini bukan ngasih uang. Aku mau ngasih pelajaran buat Om. Maksud kamu? Selamat malam, Pak Nung. Selamat malam. Maaf, ada apa ini? Silakan ikut kami ke kantor untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Saya salah apa? Anda dilaporkan atas tuduhan telah melakukan penculikan dan juga penipuan. Mereka berdua ini keluarga saya, Pak. Nanti saja jelaskan di kantor. Hari Pak, tunggu. Lisna, kamu tega ya nipu Om kayak gini? Justru Om yang udah nipu. Om pakai uang pengobatan Elva untuk berfoya-foya. Mendingan Om renungin ini aja di dalam penjara. Ayo jalan. Mari Pak. Keterlaluan kamu. Maafin aku ya, Kak. Ternyata Om Anom udah bohong sama aku. Om Anom bilang kalau Kalisna itu ninggalin aku. Kakak gak akan pernah tuh ninggalin kamu. Malah kakak akan selalu ada buat kamu. Aku percaya buat sama kakak. Terima kasih ya, Kak. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, saudara Arfan, dengan saudari... Bapak! Aku gak mau pernikahan ini terjadi.
nggak mau ada pernikahan ini, Mas. Semuanya bubar. Semuanya bubar dari sini. Rizna, kamu pergi dari sini sekarang juga. Aku ini istri sahnya. Kamu jangan berani-beraninya untuk ngerebut suami orang ya. Kamu jangan seenaknya sama aku ya. Walaupun aku nggak punya pendidikan tinggi seperti kamu, tapi aku nggak pantas ditindas seperti ini. Pergi kamu dari sini. Kamu jadi ganggu pernikahan aku sama Rania. Pergi kamu dari sini sekarang. Aku nggak akan pergi, Mas. Dan aku juga nggak akan izinin kamu menikah dengan perempuan. Diam kamu. Pak, silakan lanjutin pernikahan ini, Pak. Bukannya seorang laki-laki itu berhak menikah lagi tanpa izin istri pertama, Pak. Ya memang benar, tapi alangkah baiknya Pak Arfan meminta izin dulu pada istri pertama Bapak, supaya Pak Arfan mendapatkan restu dari istri pertama Bapak. Sampai kapanpun aku juga nggak akan izinin kamu kok, Mas. Aku nggak butuh restu kamu. Aku tetap nikahi Rania. Aku nggak akan izinin kamu untuk menikah sama dia. Nikah ini tetap dilanjutkan. Ayo, Pak. Sebaiknya kalian selesaikan dulu masalah kalian, baru nanti kita lanjut. Sini kamu, sini. Lepasin, Mas. Ngapain ganggu pernikahan aku sama Rania? Ngapain sih kamu? Mas, aku ini masih istri sah kamu ya, Mas. Mau bayar atau enggak, Mas, aku juga nggak mau dimadu. Udah gak waras ya? Aku udah gak peduli sama kontrak pernikahan kita. Udah gak berlaku. Aku ahli waris satu-satunya dari papa aku. Jadi semua harta papa aku akan jadi milik aku. Ngerti kamu? Mas Arfan sebaiknya jangan menikah lagi. Karena masih ada surat wasiat dari Pak Ferry yang Mas Arfan belum baca. Kata apa sih, Pak? Jadi papa nyuruh aku untuk melanjutkan pernikahan aku sama Lisna selama 6 bulan. Dan kalau aku menikah, semua harta warisan papa akan jadi milik Lisna. Begitu, Pak? Betul sekali, Mas Arfan. Saya harap Mas Arfan pertimbangin lagi lebih baik. Apa yang seharusnya papa lakuin? Maksudnya apa, Pak? Ayo kita lanjutkan akadnya. Sepertinya kita harus menunda pernikahan kita. Kamu tega ya bilang itu ke aku? Alhamdulillah ya Allah. Aku beruntung punya mertua yang selalu melindungi aku. Adik, sepertinya kamu lagi ada masalah ya. Kalau kamu berkenan, kamu boleh cerita sama Umi. Lepasin, Mas. Saya ganggu pernikahan aku sama Rania. Ngapain sih kamu? Mas, aku ini masih istri sah kamu ya, Mas. Udah gak waras ya? Aku udah gak peduli sama kontrak pernikahan kita. Udah gak berlaku. Jangan kamu pikir kamu udah menang ya sekarang. Cepat atau lambat, aku dan Mas Arfan pasti akan menikah. Jadi apa yang harus aku lakukan? Biar bagaimanapun, pernikahan itu sakral dan tidak boleh buat main-main, Dek. Jadi, kalau Adek benar-benar ingin mempertahankan rumah tangga Adek sama suami, buatlah suamimu agar cintanya benar-benar dan menjadikan pernikahan itu dengan sungguh-sungguh. Bapak ingin kamu janji untuk tetap memperjuangkan dan mempertahankan pernikahan kamu. Aku akan berusaha. Dan aku juga gak akan nyerah di pernikahan ini. Harus kamu pertahankan. Jangan putus asa. Ada Allah. Alfa, sayang kamu kenapa di luar? Ini kenapa kamu pernah juga ada di luar? Kita diusir Kak sama Kak Alfa dari rumah ini. Apa sih yang mau kamu lakuin, Mas? Aku gak mau kalian tinggal di rumah aku. Pergi kalian dari sini. Kak Isna kan istrinya Kak Arfan. Harusnya disayang. Bukan diusir kayak gini, Kak. Aku gak peduli. Pergi kalian sekarang. Ayo pergi. Ini pasti Rania yang udah nyiapin makanan. Ngapain lagi kamu sini? Walaupun kamu udah ngusir aku, Mas, aku ini tetap istri kamu. Aku mau nyiapin makanan buat kamu sebagai layaknya istri, Mas. Cuci pakaian kamu sebagai layaknya istri, Mas. Aku lakuin sampai kontrak ini selesai kok, Mas. Kenapa sih yang melakukan ini bukan Rania? Please, kenapa kamu selalu tersenyum? Padahal aku sering nyakitin kamu. Ini tuh udah tugasnya seorang istri, Mas. Dan seorang suami nggak cuma hanya butuh makan, tapi juga butuh kasih sayang. Wah, ternyata istri bohongan masih ngelayanin suaminya. Tapi berhubung calon istrinya udah datang, kamu nggak diperluin lagi di sini. Mendingan sekarang pulang. Pergi sana. Ada lagi yang pengen kamu butuhin, Mas? Nggak ada. Yaudah, aku permisi ya. Mas, minum dulu ya. Sini, Mas. Aku pijitin ya. Kamu kan pasti capek. Hai sayang. Hai sayang. Sayang, bikin aku kopi dong. Emangnya aku ini obat kamu apa? 2 hari lagi, statusku sebagai istri akan selesai. Karena Elva udah sembuh. Sekarang aku cuma butuh cinta Mas Arfan. Tapi Mas Arfan begitu sulit untuk dibuat jatuh cinta.
Kalau memang Mas Arfan bukan jodohku, aku akan terima nasibku. Yang penting aku udah berusaha mencintainya dengan niat ibadah karena Allah. Elva? Elva? Elva bangun, Elva. Elva bangun. Ini Kak Arfan. Kak Arfan, aku minta tolong sama Kak Arfan. Tolong bahagiain Kak Lisna ya, Kak. Elva. 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 Kenapa begitu cepat kamu ninggalin kakak? Liz. Aku turut berduka cita ya atas meninggalnya adik kamu. Tadi pas di jalan aku nggak sengaja lihat dia naik sepeda jatuh. Terus kepalanya kebentur aspal. Mas, kita jadikan pergi nonton. Kamu nggak ngeliat ada orang meninggal di rumah aku? Tapi kan kamu udah janji Mas sama aku. Aku nggak bisa. Kamu sendiri aja ya. Aku harus antar jenazahnya Elva ke makamnya dia. Kamu yang tabah ya. Aku menikahimu karena El. Sekarang El udah gak ada. Aku rasa kontak kita juga harusnya udah berakhir. Jadi istri kamu untuk yang terakhir kali. Tapi malam ini aku akan tinggal sama kamu. Aku harap kamu bisa selalu jaga dia ya, Mas. Aku tahu kamu selalu mengejar cintanya. Untuk masalah harta gono gini kamu gak usah pikirin aku. Aku pasti bisa cari kerjaan lain kok. Aku permisi dulu ya, Mas. Lisa, tunggu. Apa boleh aku memeluk kamu untuk yang terakhir kalinya? Selama 6 bulan menikah, baru kali ini aku bisa merasakan kenyamanan di peluk suami. Aku merasakan kenyamanan bersama Lisna. Nanti kalau misalkan kamu udah nikah, Mas, jangan lupa undang aku ya. Tenang aja, aku gak akan bikin onar atau masalah kok di sana, Mas. Seharusnya aku berterima kasih sama kamu karena kamu sempat menggagalkan pernikahan aku sama Ania. Kalau waktu itu aku tetap nikah, aku gak akan dapat harta sepeser pun. Ternyata kamu masih mikirin hal itu. Liz, aku minta maaf. Jadi mulai hari ini, aku talak kamu. Dan dengan begitu, kontrak pernikahan kita berakhir. Iya, Mas. Setelah Lisna pergi, kenapa rasanya ada sesuatu yang hilang? Entah apa perasaan ini. Padahal jelas-jelas aku mencintai Rania. Saya nikah sama Mas Arfan, pasti punya duit banyak. Aku bakal kuliah lagi di luar negeri. Ya walaupun kuliah aku nggak selesai, tapi kan nggak apa-apa. Di sana banyak cowok-cowok bule. Ya aku tinggal nikah aja sama salah satu dari mereka. Aku mau punya anak bule buat memperbaiki keturunan. Sekarang Allah sudah membukakan mataku. Mas, kamu bicara apa sih, Mas? Kamu pasti dengar obrolanku tadi sama teman aku ya. Aku bisa jelasin. Kamu pasti salah sangka. Nggak perlu. Aku sekarang udah sadar. Dilihat dari sisi manapun, Lisna lebih baik daripada kamu. Dia punya empati yang tinggi. Dia peduli sama papaku yang lagi sakit. Dan bahkan aku udah sakitin dia berkali-kali. Dia tetap tersenyum. Dia tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Sekarang aku sadar, selama ini aku terlalu terobsesi sama kamu. Kamu terlalu egois. Nggak peduli sama cintaku. Mas Arfan! Lisna, angkat, Liz. Lisna, kamu harus tahu. Aku mulai mencintai kamu semenjak aku meluk kamu semalam. Ya Allah, aku mohon ya Allah. Pisahkan aku sama wanita yang aku cintai, ya Allah. Walaupun kamu udah ngusir aku, Mas, aku ini tetap istri kamu. Jadi aku datang ke sini, aku mau nyiapin makanan buat kamu, cuci pakaian kamu, sebagai layaknya istri. Lisna, aku tahu aku banyak salah sama kamu. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku cinta sama kamu. Mungkin udah saatnya aku harus keluar dari kota ini. Sudah gak ada lagi yang harus bisa kuharapkan. Lisna? 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 Lisna tuh. Kamu siapa? Maaf Pak, saya salah orang. Maaf ya.
antar jenazahnya Elva ke makam dia. Gini Pak, sebenarnya lama ini aku udah punya pacar lagi Pak. Kenalin Pak, ini pacar aku, namanya Lisna. Iya Om, salam kenal. Saya butuh menantu. Apa boleh aku memeluk kamu untuk yang terakhir kalinya? Lisna, Kamu tahu dari mana kalau misalkan aku ada di sini? aku baru mengenal kamu. Dan firasatku membawa aku ke sini. Kamu mau apa lagi sih, Mas? Kamu masih punya utang sama aku. Apa perlu aku harus nunggu sampai jam 12 malam? Sampai kontrak itu berakhir? Enggak, aku punya kontrak pernikahan yang baru yang harus kamu tanda tangani. Kontrak pernikahan apa lagi sih, Mas? Aku nggak mau ya, Mas. Dan itu salah, Mas. Pernikahan itu sakral. Dan kita udah ngejalin kesalahan itu, Mas. Justru itu kamu harus baca dulu. Ini maksudnya apa? Aku baru sadar. Aku mulai jatuh cinta sama kamu. Aku mau kamu menjadi istri aku. Kamu mau kan kasih kesempatan untuk aku. Terus bagaimana dengerannya? Aku sadar. Kamu tuh jauh lebih baik dibandingin dia. Dia memang cantik. Tapi tidak dengan hatinya. Beda sama kamu. Bukan hanya wajah kamu aja yang cantik, tapi juga hati kamu. Aku mohon sama kamu. Ada lagi yang Tolong kasih kesempatan kedua untuk aku. apa yang ku rasa. Iya, Mas. Aku mau. Bunga ini, ku mau pergi bersama. Senang banget kamu bisa kembali lagi sama aku. Harus selalu dirimu dari sisi Elva, kakak janji sama kamu. Kakak akan selalu membahagiakan kakak kamu. Terkadang kita mengejar cinta yang jauh dan melupakan cinta sejati yang sebenarnya ada di depan kita. Karena cinta sejati itu tulus tak padanya. Dia tidak menjanjikan cerita terromantis, tidak menjanjikan keagungan, ataupun kebahagiaan selamanya. Cinta sejati hanya menjanjikan kesetiaan apa adanya dan pengorbanan tanpa batas. cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran.